Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, seperti biasa di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 28 April 2023. Teman-teman, di perdagangan kemarin kita udah dapat beberapa data penting, terutama soal PDB Amerika Serikat. Hasilnya bagaimana? PDB-nya merosot, teman-teman. PDB atau produk domestik bruto ini adalah sebuah data yang cukup penting untuk kita melihat apakah ekonomi di Amerika Serikat sedang bertumbuh atau sedang stagnan atau sedang mengalami penurunan sekarang. Dan kalau kita melihat dari datanya, PDB-nya mengalami penurunan dari sebelumnya 2,6% turun ke 1,1%. Ini adalah penurunan yang cukup cukup signifikan, teman-teman, terhadap PDB-nya. Ini menandakan bahwa Amerika Serikat sebenarnya mengarah kepada resesi ya. Kalau kita lihat dari data-data ini menunjukkan bahwa kondisi dari ekonomi di sana pertumbuhannya itu sedang tidak baik-baik saja. Kemudian untuk hari ini akan ada data penting teman-teman, PDB untuk Uni Eropa akan cukup penting untuk dinantikan. Kemudian ada data PCE, Personal Consumer expenditure ya teman-teman. Ini data juga yang cukup penting untuk kita perhatikan ke depannya seperti apa. Indeks belanja belanja personal ini menunjukkan bahwa seperti apa kemampuan daripada para pelaku pasar dalam hal menerima harga yang mereka harga-harga kebutuhan pokok untuk sekarang ini. Dari data ini akan tercipta nanti beberapa angka soal kemampuan daya beli daripada masyarakat. Kalau daya belinya bagus, berarti harga yang ada di market sekarang itu masih bisa dibilang terjangkau buat masyarakat. Sementara kalau datanya perubahan harga dari data-data barang ataupun jasa ini semakin semakin ekstrim ya kenaikannya, itu akan menurunkan yang namanya pengaruh kemampuan dalam daya beli masyarakat. Jadi data ini akan sangat penting teman-teman karena data PCE juga biasanya menjadi data yang menjadi pertimbangan perihal keputusan dari The Fed yang bakalan menaikkan suku bunganya nanti pada tanggal 4 Mei 2023 jam 1 dini hari. Ini bakalan sangat penting. Sementara kalau kita lihat dari konsensus sementara masih cukup yakin bahwa anggota lebih banyak yang percaya bahwa The Fed masih bakalan naikin suku bunga 25 basis point di pertemuan FOMC tanggal 4 Mei nanti. Namun data-data ini akan ditimbang kembali ya. Kenapa? Karena kan baru saja kita menemukan data soal PDB Amerika Serikat yang turun, teman-teman. Belum lagi ada masalah perbankan yaitu First Republic Bank yang kemarin itu dikabarkan mengalami masalah likuidasi. Jadi kurang lebih masalahnya mirip seperti Signature Bank. Jadi masalah likuidasi karena banyak orang yang tiba-tiba tarik dana mereka dari perbankan tersebut. Harga sahamnya langsung drop sekitar 50% lebih, teman-teman. Dan ini digadang-gadang mau kolaps lagi. Nah, dari beberapa runtutan yang sudah terjadi ini, akankah The Fed masih berani naikin suku bunga 25 basis point? Ini akan menjadi pertanyaan. Dan selamatlah bagi teman-teman yang sudah ada beli aset kripto kemarin. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari dua kejadian ini, terutama dari First Republic Bank yang bermasalah, kemudian PDB Amerika Serikat yang makin mendekati resesi, ini bisa menimbulkan spekulasi terhadap market. Jangan-jangan The Fed nggak jadi naikin suku bunga di pertemuan FOMC berikutnya karena masalah-masalah tersebut. Itu bisa aja spekulasi seperti itu, teman-teman. Nah, artinya apa? Kalau The Fed tidak naikin suku bunga itu negatif buat dolar. Negatif buat dolar meningkatkan kemungkinan resesi yang terjadi, itu bisa meningkatkan harga gold dan juga Bitcoin juga, teman-teman. Artinya adalah Bitcoin di harga sekarang 29.600 ini akan punya potensial kembali untuk naik sampai 30.000 ketika data-data tersebut itu cukup menunjang untuk bullishnya Bitcoin dan cukup buruk buat posisi dari indeks dolar. Jadi kalau teman-teman udah ada serok kemarin ketika Bitcoin turun ke 27 ribuan, ya kongres buat teman-teman. Semoga bisa ditahan ya, bisa ditahan dalam artian
ya jangan cepat-cepat taking profit karena possibility buat Bitcoin buat kembali menguat itu cukup besar pada FOMC berikutnya. Meskipun kalau kita lihat dari konsensus sekarang ya rata-rata masih cukup yakin The Fed naikin suku bunga, tapi dari data-data yang kita temukan dari market ekonomi ini juga bisa menimbulkan efek yang mungkin berbeda teman-teman. Bisa jadi data dari prediksi ini itu meleset ya. Ternyata Jerome Powell memutuskan untuk pause, tidak naikin suku bunga, ya bisa aja hal tersebut terjadi teman-teman. Oke, itu bad news and good news mungkin buat market ya. Kemudian ini data baru diluncurkan oleh SEC teman-teman. Jadi SEC melalui staffnya itu baru saja meluncurkan aset-aset kripto yang diduga atau aset-aset kripto yang termasuk di dalam kategori security. Ini unregistered crypto asset security offering per the SEC. Kalau kita lihat dari datanya, XRP muncul di nama pertama, teman-teman, sebagai aset yang dianggap sebagai security. Kemudian ada TON atau Telegram token, Telegram Gram token. Terus juga ada LBC, ada Mana, Decentraland, DAS masuk juga, kemudian Power, OMG, Algorand masuk, terus token Naga, terus token Card, IHT, KIN, Salt, BXY, DRGN, Tron, terus BitTorrent juga, UST, Luna, Mango, Ducat, Loke, Max, Hydro, BCC, Meta, RLY, DDX, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi itu beberapa aset-aset yang dianggap sebagai security yang sudah terdata ya sebagai unregistered crypto asset teman-teman. Ini oleh SEC. Lah kemarin katanya XRP menang sidang. Apakah ini masih belum diupdate datanya atau seperti apa, kita nggak tahu, tapi data ini masih cukup baru, masih cukup hangat, dan baru dipublikasikan di 24 Maret teman-teman. Jadi itu beberapa data dari SEC. Kemudian juga ada Binance yang baru saja membantah ya bahwa mereka punya aset sebesar 28,2 billion US dollar. CC ini masih sangat muda, umurnya 46 dan udah masuk digadang-gadang masuk sebagai salah satu bilioner dari kripto dan juga masuk sebagai jajaran top orang terkaya. Meskipun dia belum masuk ke 3 besar atau 5 besar, tapi dia udah mulai mendekati tersebut, mendekati peringkat-peringkat utama teman-teman. Jadi dia adalah salah satu contoh orang yang berhasil di dunia cryptocurrency. Kemudian bank bullish on crypto, Standard Chartered, Zodia rise 36 million US dollar. Jadi ini ada salah satu funding sesuatu yang didanakan, perusahaan yang didanai oleh perbankan besar bernama Standard Chartered, namanya Zodia ya. Ini adalah sebuah platform kripto teman-teman yang mendapatkan pendanaan cukup besar 36 juta US dollar dari Standard Chartered sebagai crypto custody. Teman-teman, ini menarik ya karena sekarang para perbankan institusi itu udah mulai terang-terangan berani menunjukkan investasi mereka terhadap proyek-proyek yang berhubungan sama yang namanya kripto, meskipun tidak langsung ke proyek kriptonya, tapi dengan masuknya perusahaan perbankan ini ke startup yang berhubungan sama kripto, ini menunjukkan bahwa kedepannya adopsi daripada kripto ini akan semakin menarik. Standard Chartered ini bukan bank kecil teman-teman, ini bank berskala internasional yang sangat besar. Jadi bullish on crypto, semoga kedepannya ditunjang sama pergerakan daripada harga Bitcoin dan kawan-kawan yang kembali semakin bullish buat kedepannya. Jadi itu beberapa good news, sementara market menurut saya bagus-bagus aja good news. Ada banyak good news ya, jadi bagus-bagus aja untuk sentimen daripada market, dan apakah ditunjang sama pergerakan harga yang juga cukup bagus. Kalau kita perhatikan Bitcoin sendiri ini masih berusaha buat ngetes 30 ribuan ya, meskipun hari ini dia masih diperdagangkan di kisaran 29.600 setelah kemarin kita dapat prank dari market. Jadi
Bitcoin naik ke 30.000 terus tiba-tiba nyungsep lagi teman-teman, dan sekarang kembali Bitcoin menguat teman-teman dengan volume perdagangan yang cukup bagus. Saya melihat di sini Bitcoin sebenarnya dalam kondisi yang sangat baik untuk bullish. Meskipun sepertinya memang masih terjadi proses yang dibutuhkan untuk Bitcoin mungkin dalam fase akumulasinya menjelang yang namanya FOMC nanti. Jadi sekarang ibaratnya market sedang menunggu nih sampai 5 hari ke depan, sampai tanggal 4 Mei, menunggu keputusan suku bunga daripada The Fed. Ini bakalan menjadi penantian yang akan dilakukan oleh market sepertinya kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin yang sementara ini masih naik dan turun teman-teman. Jadi peluang masih ada bagi teman-teman yang ketinggalan kereta, tentunya masih bisa untuk mendapatkan peluang melakukan DCA sementara waktu. Memang harganya nggak murah teman-teman, karena ya kemarin kalian dapat harga murah nggak dibeli. Jadi sekarang harganya udah nggak murah lagi bisa dibilang, namun peluang tersebut masih akan terbuka karena Bitcoin kalau menurut saya pergerakannya masih akan dicoba untuk dibawa naik. Masalahnya kapan, itu kita belum clear melihatnya. Pertama-tama indikasi-indikasi yang menunjukkan sebenarnya Bitcoin masih berpotensi untuk koreksi adalah dari RSI sendiri yang masih membuat fase penurunan. Bahkan kenaikan yang terjadi pada Bitcoin ke 30.000 kemarin saja itu juga menimbulkan RSI yang semakin lama semakin turun. Ini kan mengindikasikan sebenarnya market masih punya possibility untuk membuat koreksi teman-teman. Cuman masalahnya kapan kita tidak tahu pasti. Jadi indikasinya masih ada. Jadi kalau kita lihat dari time frame 4 jam juga pergerakan dari Bitcoin sementara ini juga masih cukup terbilang positif. Volume perdagangannya masih cukup bagus. Dari RSI pun juga masih terbilang oke. Jika kita lihat dari posisi Loken atau indikator smart money, di sini memang masih ada terjadi aktivitas daripada para whales yang cukup aktif melakukan perdagangan Bitcoin sejak 26 April kemarin sampai sekarang. Jadi volume yang tercipta yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa aktivitas whales sedang terjadi, teman-teman. Jadi kemungkinan buat Bitcoin naik sebenarnya cukup terbuka. Nah, sementara level resistance buat Bitcoin masih di kisaran 30 ribuan sampai 31.000 something. Itu merupakan level tembok yang cukup penting untuk dilewati oleh Bitcoin kalau at the end dia bakalan kembali melanjutkan tren penguatannya. Sementara level support yang paling dekat buat Bitcoin ya paling ke 29.000. Kemudian kalau jebol lagi ke 27.700. Kalau masih bisa dijebol maka potensial turun ke 26.400 juga masih tercipta. Ingat, kita masih ada FOMC meeting. Let's say kalau The Fed masih cukup hawkish, The Fed masih cukup agresif menaikkan suku bunga sampai 25 basis point dengan pidato yang bernadakan hawkish, bisa jadi hal tersebut akan membuat indeks dolar kembali menguat serta Bitcoin tertekan. Jadi dari kemungkinan tersebut maka akan ada possibility buat market kripto itu masih bisa crash lagi turun sampai 26.000. Itu yang perlu kita waspadai buat sementara ini. Namun kalau sesuatu ternyata berbeda seperti apa yang kita sudah bahas tadi ya, bahwa ada perbankan yang udah mulai kolaps lagi, kemudian juga data PDB Amerika Serikat yang semakin buruk, ini bisa saja menjadi pertimbangan lain buat The Fed untuk tidak terlalu agresif. Bisa aja kalau The Fed akhirnya dia tidak agresif, bahkan pause suku bunganya tidak menaikkan sama sekali, maka itu bisa menjadi indikasi positif buat market. Indeks dolarnya bakalan turun dan Bitcoin bakalan kembali berpeluang buat naik sampai 32 ribuan something, teman-teman. Jadi itu ada sesuatu yang kita tidak tahu di luar kendali kita, tapi kita sudah menemukan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang berpotensi terjadi buat kedepannya. So, kesempatan kita itu adalah prepare aja. Jadi, yang bisa kita kendalikan yaitu prepare, kita udah punya barang, ya udah tenang, teman-teman. Kalau dia turun drop, itu peluang lagi buat melakukan DCA kembali. Tapi kalau harganya udah dibawa naik, ya selamat buat teman-teman yang udah dapat harga barang murah kemarin. Jadi gitu aja buat analisa
hari ini untuk Bitcoin 28 April ya teman-teman, market posisinya sangat positif. Sepertinya hari ini juga masih bakalan menarik untuk kita tunggu seperti apa data dari PCE. Oke, gitu aja. Karena hari ini hari Jumat, mungkin besok udah mulai pada taking profit juga ya di weekend. Jadi prepare aja buat teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan cuan. Dan akhir kata saya Andri, makasih.